Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi dengan saya di channel Balad Yusuf ya. Kali ini saya mau coba mancing di parit kecil seperti biasa lah, nyari ikan wader atau arelot atau apa aja lah, iseng menggerakkan badan lah. Yang paling sekitar beberapa hari ya, nggak seminggu atau 2 minggu lah saya udah mulai fit, udah mulai udah mulai mendingan, badan udah sehat. Kalian olahraga setelah 2 bulan lebih saya sakit, yaitu yang kemarin saya bilang itu ada di videonya, ada sama di live streaming gitu, yang tentang anosmia ya, hilang penciuman. Oke sahabat, untuk semua kawan-kawan yang senantiasa hadir dan mendukung channel saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya doakan semoga kalian dan juga keluarga kalian diberikan keberkahan, keselamatan, kedamaian lahir dan batin, dan dimudahkan segala urusan. Oke. Tidak lupa juga yang baru bergabung, buat kalian yang baru bergabung, selamat bergabung. Jangan lupa like, subscribe, komen ya. Ikuti saya mancing arelot atau mancing ikan apa aja lah di sini ya. Paling nanti sampai duhur lah pulang, karena saya mau cari obat ini yang namanya mau cari daun sambiloto. Di situ di rumah temen katanya ada, nyari itu sekalian gitu buat obat ini ya. Dan satu lagi saya tidak lupa untuk mengingatkan untuk kalian yang mungkin merasakan mengalami hal serupa dengan saya, yaitu hilang penciuman, hilang indera penciuman. Sekali lagi saya tekankan, kalian jangan panik, nggak usah keder atau apa. Cepatnya aja kalian konsumsi vitamin ya, vitamin C, terutama vitamin C, B kompleks, B Z, atau vitamin yang IP, sama apa namanya itu, lupa lagi satu lagi tuh, nanti saya tulis di deskripsi lah ya, itu diantaranya. B Z ya, antibiotik sama antibiotik. Konsumsi aja itu dan tenangkan pikiran kita, dan selalu berolahraga, usahakan selalu berolahraga, berkeringat. Dan satu lagi metode yang kemarin saya bilang itu kalian tinggal rebus air ya, kalau bisa ada jahe, campur jahe, digeprek jahenya sama sereh, 3 batang sereh sama 1 jahe lah segede gini, digeprek, dihancurin, direbus di situ. Nah setelah mendidih, kalian bawa ke kamar mandi, buka baju, ambil kursi kecil, terus dikerobongin, kalian pakai sarung, usahakan itu 10 menit, terus dihirup. Nah itunya dihirup ya. Mudah-mudahan dengan metode itu, dan itu cukup berhasil buat saya ya, itu cukup berhasil berdasarkan pengalaman saya, dan alhamdulillah sampai sekarang saya udah mencapai tingkat normal kembali. Oke kawan, lanjut mancing aja ya, yuk ikutin.
kecil bro, ininya ikan wadernya ikan wadernya leutik bunturna pakai umpan geleng. Nih bro, ini dia nih dapat udang nih, pantesan ini dia nih yang makan terus dapat udang. Aduh ampun. Bukan ikan wader kecil tapi ini dia nih udang tuh. Aduh udang tuh, aduh mantap. Ikan tertua di dunia ini bro, kalau nggak salah ini ikan tertua di dunia. Makhluk apa yang paling tertua di dunia ya ini? Kenapa? Karena sejak bayi dia udah bongkok. Aduh. Udah lepasin lagi lah.
ada bro, pokoknya nggak ada, adanya ikan-ikan kecil yang tadi kayak udang, wader, wadernya masih kecil-kecil lagi. Ini masalahnya trialnya ya, maksudnya tuh gedean nih, sementara target kita wader, ini gede. Wah nggak apa-apa lah, bentar lagi kita pulang. Nah, barusan kawan nelpon yang punya Samiloto itu, nelpon ditunggu di rumah katanya, dia kan tadi di Cianjur ke ini, katanya dia mau ke apotek beli obat buat istrinya. Barusan lagi pulang dia mobil ke saya, tunggu di rumah katanya. Mungkin saya kali ini untuk sampai di sini aja karena teman keburu datang ya. Tapi saya tidak lupa ya mengingatkan kepada kawan-kawan atau siapapun di luar sana yang mengalami hal serupa dengan saya, yaitu anosmia atau hilang indera penciuman. Jadi begini, kemarin juga sempat saya lihat di YouTube ya, keterangan dari salah satu dokter. Itu kemungkinan juga penyakit kayak itu disebutnya sinusitis ya, sinusitis atau gangguan di rongga hidung ya. Yang dalam sinusitis ini bisa juga diobati oleh alternatifnya itu oleh bawang putih ya, bawang putih, 3 siung bawang putih diiris kecil-kecil atau digeprek ya gitu, direbus 1 gelas air aja direbus. Setelah itu direbus, dimasukin di cangkir atau apa, panas-panas diisep, uapnya diisep sama kita jadi terus berulang-ulang minimal sehari 3 kali ya gitu katanya. Itu bisa juga dengan jahe atau obat kimia lain seperti antibiotik ya, kayak dekongestan atau dexamethasone atau amoxicillin atau obat anti nyeri itu bisa ya mengatasi sinusitis itu. Nah itulah kawan ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan, saya bilang kalau kita hilang indera penciuman, jangan serta-merta kita mindset kita jangan langsung ke mengarah ke COVID ya, karena itu belum tentu seperti itu. Karena seperti yang di streaming kemarin kakak saya sebelum ada COVID ini ya, jauh sebelum ada COVID, dia 6 bulan merasakan hal serupa dengan itu. Ternyata itu bukan apa-apa karena memang ada gangguan di lubang hidung itu awalnya berasal dari apa gitu. Jadi dia kena debu, sering kena debu ya, bisa juga ada asap rokok atau apapun itu ya, jadi infeksi. Nah itu jadi tidak perlu panik, dan penyakit itu berdasarkan analisa medis ya, penyakit itu pasti sembuh ya, dan sembuh dengan sendirinya. Jadi tidak perlu cemas, tidak perlu panik. Bahkan ya seperti kemarin saya bilang, dan salah satu dokter juga bilang ya, dokter yang profesional itu bilang bahwa orang yang kena anosmia atau hilang indera penciuman di musim kayak gini ya, pandemi seperti ini, itu harus bersyukur, karena andai kata pun terkena ke arah itu ya, itu cepat sembuh gitu, atau bisa disembuhkan dan mudah disembuhkan. Katanya seperti itu kata si dokter itu ya. Jadi tidak perlu panik ya ketika kita mengalami hal semacam itu yang seperti tadi saya bilang, yang saya alami itu, kayak seperti yang saya alami itu. Tidak perlu panik, tidak perlu cemas. Langkah apa yang kita harus lakukan, yaitu pertama, saya ngasih tahu berkali-kali ya dalam hal ini. Pertama, jangan panik. Kedua, secepatnya kalian konsumsi vitamin B-Komjet, vitamin C, terus Enervon C atau B-kompleks atau IP, dan juga antibiotiknya itu ya guys, seperti tadi saya bilang itu sejenis dekongestan itu ya, kayak pokoknya antibiotik lah, macam amoxicillin atau obat anti nyeri atau obat pilek lainnya gitu ya. Itu aja saran dari saya, jadi tidak perlu panik. Dan satu hal lagi yang lebih penting adalah hadirnya wabah semacam ini ya, bukan tidak pernah ada dulu di zaman dulu juga. Berdasarkan sejarah yang pernah saya baca dan lihat juga di berita-berita YouTube, bukan kali ini saja ada wabah semacam ini, dari dulu juga pernah ada, dan semuanya itu bisa diatasi. Dan satu hal yang lebih penting adalah
Kenapa wabah tersebut itu hadir di dunia ini, terutama di kalangan negara-negara muslim ya. Kenapa itu hadir? Pertama itu untuk menguji manusianya itu sendiri. Itu satu. Bisa itu untuk menguji, kedua itu untuk bentuk teguran, ketiga itu bentuk ajab ya. Bisa juga itu terjadi hal itu gitu. Karena apa? Allah tidak suka dengan sebuah kebatilan gitu. Allah tidak suka itu. Sementara kebatilan di muka dunia ini udah semakin marak. Yang hitam bisa jadi putih, yang hitam bisa jadi putih, sementara yang putih bisa jadi abu-abu. Itu di zaman sekarang. Yang benar bisa salah, yang salah bisa jadi benar. Nah itu di zaman sekarang. Jadi dengan hal semacam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka dengan seperti itu. Dan kelakuan manusia-manusia di alam semesta ini ya, terutama di bangsa-bangsa muslim, sudah di luar batas ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya. Sehingga wabah itu dihadirkan oleh Allah untuk memberikan sebuah teguran ya kepada semua kaum muslimin, khususnya teguran untuk semua kaum muslimin yang ada di muka bumi ini dari Allah. Agar apa? Agar secepatnya sadar gitu. Agar secepatnya sadar. Karena bahwa hidup ini gitulah, hidup ini bakal kembali kepadanya. Tidak akan selamanya kita hidup di alam dunia ini, kita pasti kembali kepadanya. Kita milik Allah, alam semesta ini milik Allah, dunia ini diciptakan oleh Allah. Jadi segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah pasti musnah ya. Gitu. Inna kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap orang yang bernapas itu pasti mati, siapapun itu. Tidak itu seorang non muslim, tidak itu seorang muslim, tidak itu seorang taat, tidak itu seorang musyrik ataupun munafik, tetap dia itu bakal kembali kepada Allah. Jadi dengan hal semacam itu, anggaplah ini semua, wabah ini semua yang mengenai dunia ini gitu ya, yang mengenai dunia ini, anggaplah ini adalah sebuah teguran agar apa kita senantiasa untuk secepatnya untuk mawas diri dan sadar kembali ke jalan fitrah, kembali ke jalan yang Allah ridhoi. Itu yang Allah ridhoi dan Rasulnya ridhoi. Itu yang ingin Allah yang barangkali Allah ingin sampaikan terhadap dunia, terhadap kaum muslimin di seluruh dunia ini. Itu bukan malah hidup ini seenak perutnya aja, seenak bronya aja gitu, mengumbar yang baik gitu ya. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Nah itulah ya. Jadi mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah dengan kalimat-kalimat omongan ini gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi khalayak, bagi kaum khususnya kaum muslimin, khususnya lebih khusus lagi bagi orang-orang atau kawan-kawan saya atau sahabat-sahabat saya di luar sana yang mengalami penyakit ataupun hal serupa dengan saya, yaitu pernah mengalami anosmia atau hilang indera penciuman. Jadi kalian tidak perlu panik, pada kalian konsumsi obat-obatan yaitu vitamin tadi dan antibiotik, dan juga lillahi ta'ala pasrahkan kepada Allah. Jika kalian muslim, pasrahkan semua itu kepada Allah karena kita ini miliknya ya. Atau bagi kalian yang non muslim pun, serahkan semuanya itu kepada Sang Pencipta, karena semuanya itu adalah kodrat irodat ya, kalau menurut kita disebutnya kodrat irodat atau ketentuan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Itu saja dari saya. Mungkin semua ini hanya ungkapan pribadi saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian atau bagi siapapun yang menonton video saya. Jika ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan komen, dan juga share. Jika ini tidak bermanfaat, tidak perlu kalian abaikan saja. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.